Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan kita akan membahas untuk topik kali ini topik yang cukup hangat sekaligus penting, yakni mengenai kenaikan gaji hakim dan hubungannya dengan komitmen mereka dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Gaji hakim naik, itu kabar baik. Tetapi muncul pertanyaan, apakah ini otomatis akan membuat sistem hukum kita lebih kuat atau justru ada tantangan lain yang masih perlu kita perhatikan? Untuk itu kita akan membahas dengan tema kenaikan gaji hakim dan komitmennya dalam supremasi hukum bersama narasumber yang sudah hadir di studio TVRI kali ini, yaitu Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH ADV yang merupakan praktisi hukum. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Hendra sehat ya Pak Hendra ya. Ya Wah kita ini ngobrolin masalah hukum nih dan dengan seorang pakarnya. Baik, ini yang lagi hangat sedang dibahas yaitu mengenai kenaikan gaji hakim sebanyak 280% ya Pak ya yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Nah Pak kira-kira nih menurut pandangan Pak Hendra bagaimana mengenai keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden ini, tentunya korelasinya nanti dengan profesionalisme seorang hakim dan menjaga integritasnya. Ini gimana boleh di? Ini adalah suatu komitmen negara dalam hal penegakan hukum. Karena kalau kita berbicara penegakan hukum, aspek struktur hukum itu harus kuat. Di mana struktur hukumnya adalah dari aparatur hukum. Di mana aparatur hukum ini adalah para hakim. Karena sesungguhnya di Indonesia ini, meskipun kita menggunakan kedaulatan rakyat, tetapi sesungguhnya ada juga kedaulatan Tuhan. Yaitu di mana letak kedaulatan Tuhan itu ada pada diri hakim. Karena setiap putusannya itu mengatasnamakan Tuhan atau Allah. Sehingga kedaulatan Tuhan itu ada. Sehingga ini merupakan suatu kenaikan gaji hakim 280% ini merupakan komitmen negara dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baik, tapi kira-kira nih menurut pandangan Pak Hendra nih, apakah keputusan menaikkan gaji hakim ini akan cukup akan menjaga integritas seorang hakim dan dalam menjalankan tugasnya dan profesional nih dalam menentukan keputusan? Ya, ini ada dampak positifnya tentunya dalam hal mempengaruhi penegakan hukum, tetapi ini bukan suatu kausalitas yang tunggal, karena kenaikan gaji itu harus diiringi dengan reformasi kelembagaan, khususnya pada lembaga yudikatif itu sendiri, baik dari kapasitas SDM seorang hakim, kemudian yang kedua adalah integritasnya, terus kemandirian yudisial juga sangat penting, sehingga kenaikan gaji seorang hakim itu bukan menjadi variabel utama dan pertama untuk menjamin adanya penegakan hukum itu sendiri, sehingga harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan. Karena kenapa Mbak Ayi, sejak reformasi di Indonesia ini 1998 kebijakan pemerintah itu sudah ada kenaikan gaji hakim. Malah pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi di PP 44 tahun 2024 itu juga ada kenaikan gaji hakim, tapi tidak cukup signifikan. Tetapi kita melihat secara realitas masih banyak praktek-praktek yang justru merusak integritas hakim, sehingga ini menjadi suatu bukti bahwa bukan faktor utama dan pertama kenaikan gaji, tetapi harus dibarengi oleh reformasi kelembagaan, khususnya di kekuasaan yudikatif, di mana hakim menjadi penentu utama untuk keadilan. Baik, nah kira-kira nih dengan adanya keputusan ini sejauh ini apakah sebagaimana akan berpengaruh nih terhadap tentunya keprofesionalan seorang hakim dalam menegakkan supremasi hukum di wilayahnya? Ya, kalau kita melihat dalam beberapa teori sebelum kita melihat secara aspek praktisnya, bahwa dalam teori Maslow, teori kebutuhan itu yang namanya manusia, hakim juga kan adalah manusia. Tentu sangat berpengaruh terhadap
aspek profesionalitasnya, profesionalismenya, di mana hakim tidak akan terpengaruh lagi oleh kekuatan-kekuatan luar, utamanya dalam tanda kutip ya kekuatan yang bisa mempengaruhi kualitas putusan. Karena integritas dan profesionalisme hakim itu dapat kita lihat pada integritas putusannya. Sekarang sudah ada SIIP, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Di situ kita melihat setiap perkara-perkara yang ditangani oleh seorang hakim, kita melihat bagaimana kualitas putusannya itu. Di mana kualitas putusan bukan pada hasil vonisnya saja, tetapi dari sisi proses dan mekanisme putusan itu. Apakah dalam tanda kutip tidak tercemari oleh faktor-faktor tertentu. Sehingga dengan adanya kenaikan gaji hakim ini, itu kita harapkan secara positif ke depan dapat mempengaruhi dari kualitas dari putusan hakim itu sendiri. Baik, kalau Pak Hendra sendiri ini sebagai praktisi hukum dan juga ya memang seorang pengacara ya Pak, dan juga akademisi, pengacara dan juga akademisi. Ini gimana? Apakah Bapak setuju nih dengan adanya ini cukup tinggi ya 280%? Ini kenapa harus sampai setinggi itu? Memangkah sudah sesuaikah kajiannya? Ini kan pasti sudah melalui kajian-kajian yang cukup mendalam ya. Menurut Pak Hendra sendiri gimana? Apakah sudah memang layak? Jadi kenaikan gaji hakim itu karena penegakan hukum ini kan ekosistem yang besar. Ada di tingkat putusan, ada di tingkat penyidikan di kepolisian, dan juga ada di tingkat penuntutan. Kalau saya dalam hal penegakan hukum bukan hanya hakim yang harus dinaikkan, tapi seluruh elemen penegak hukum tadi harus dinaikkan gajinya, tentu dengan takaran-takaran tertentu. Tapi ada suatu catatan yang saya katakan tadi, harus dibarengi oleh kapasitas sumber daya manusia, kemudian integritasnya, kemudian profesionalismenya, dan juga dibarengi oleh sanksi yang tegas bila mana ada yang melanggar. Karena dengan kenaikan gaji ini tentu dibebani anggaran negara yang berasal dari rakyat, sehingga ketika kemudian gaji sudah naik tapi masih ada pelanggaran integritas dari seorang hakim, maka negara harus menerapkan suatu tindakan yang tegas, kalau perlu ya pemecatan bagi hakim yang memang melanggar. Karena konsekuensinya tadi itu anggaran yang besar 280%, tentu dengan harapan negara memberikan kebijakan seperti itu melalui Bapak Presiden Prabowo, tentunya harapannya hakim ini tidak akan ada lagi hakim-hakim yang bermain dengan kualitas putusan yang ada di setiap lembaga peradilan. Karena 280% ini bukan hanya di peradilan umum, tapi juga di peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Sehingga pemerintah mengharapkan di 4 peradilan ini, dengan 1.400 hakim lebih kemarin yang dilantik itu diharapkan mampu mempengaruhi dari kualitas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini kira-kira pengawasannya akan seperti apa nih Pak? Karena 1.400 ya cukup banyak ya, dengan gaji yang notabene ya cukup besar seperti itu. Kira-kira untuk pengawasannya seperti apa? Bagaimana para hakim ini nantinya menjalankan tugasnya dengan baik? Sebelum ada kebijakan kenaikan gaji kan memang sudah ada yang disebut dengan komisi yudisial. Malah keberadaan dari komisi yudisial ini itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tinggal bagaimana peran dan fungsi komisi yudisial ini dalam melakukan pengawasan. Tentu pengawasan di mana? Pengawasan dalam lembaga peradilan. Kemudian di satu sisi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang melakukan proses seleksi, melakukan proses rekrutmen hakim, tentu harus transparan sehingga ada suatu transparansi publik, sehingga kualitas integritas dari seorang hakim yang direkrut itu akan menjadi lebih baik. Kemudian di satu sisi hakim juga harus melaporkan ke daftar kekayaannya
prosesnya gitu. Harus jelas sehingga ketika ada isu-isu seperti suap dan segala macam itu akan jelas bagi masyarakat kita, bisa ditelusuri. Sehingga dengan mekanisme pengawasan ini kalau dimaksimalkan dengan baik dengan KY, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung proses rekrutannya maupun dari pelaporan kekayaan masing-masing hakim itu bisa maksimal dalam aspek pengawasan khususnya para hakim yang ada di Indonesia. Baik, dengan kata lain setiap pengadilan itu harus memiliki komisi yudisial yang memang kompeten untuk melakukan pengawasan-pengawasan itu. Komisi Yudisial berada di pusat, berada di Jakarta, sehingga tugas dari Komisi Yudisial ini memantau seluruh hakim yang ada di Indonesia, seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, baik dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, bahkan peradilan tata usaha negara. Sehingga Komisi Yudisial ini ya memang berlaku secara nasional, sehingga ini menjadi suatu tantangan terberat bagi Komisi Yudisial tentunya, apalagi dengan adanya kebijakan 280% kenaikan gaji para hakim. Nah iya, maksud saya apakah tidak ada tangan-tangan Komisi Yudisial yang ada di daerah untuk melakukan pengetatan pengawasan, Pak? Karena dengan jumlah sebanyak ini disebar di seluruh provinsi di Indonesia, apakah bisa terawasi dengan maksimal? Nah, selain dari Komisi Yudisial, Mahkamah Agung juga sudah menerapkan pengawas internal. Jadi ada pengawas secara rahasia dan tersembunyi yang mengawasi hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu disampaikan kemarin oleh Ketua Mahkamah Agung sendiri bahwa sudah menyebar pengawas internal itu. Nah, ini untuk menjadi tanggung jawab dari Mahkamah Agung dalam proses rekrutmennya juga turut mengawasi kinerja hakim. Jadi bukan hanya Komisi Yudisial saja. Baik, jadi ada beberapa lembaga yang juga melakukan pengawasan yang ketat serta, ya Pak. Di samping itu adalah masyarakat sendiri yang harus mengawasi, itu yang paling penting. Masyarakat juga berperan, Pak, ya? Berperan serta untuk mengawasi kinerja hakim di Indonesia. Baik, Pak Hendra, menarik, tapi kita harus jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Kita masih membahas tema mengenai kenaikan gaji hakim dan komitmennya dalam supremasi hukum dengan narasumber kita, Dr. Hendra Sudrajat, SHMH ADV yang merupakan praktisi hukum. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Kalau tadi kita membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh untuk hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia. Ternyata memang partisipasi masyarakat ini sangat penting. Kita akan tanyakan lagi, Pak Hendra, sejauh ini bagaimana partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan atas kinerja hakim-hakim yang ada di Indonesia? Nah, partisipasi masyarakat kita di Indonesia ini cukup dinamis karena ditandai banyaknya laporan terhadap kinerja hakim yang buruk tentunya. Dan kita melihat ada beberapa tindakan suap yang hakim telah dilakukan di beberapa hari, di beberapa bulan yang lalu ya terjadi kasus seperti itu. Sehingga tinggal bagaimana masyarakat ini diedukasi secara hukum, bagaimana mekanisme pelaporan, terus yang kedua adalah selain dari mekanisme pelaporan, masyarakat juga ini harus mengawal setiap kasus yang dilaporkan. Jangan sampai laporan ini tidak berbasis kepada bukti dan fakta yang ada. Sehingga kualitas dari partisipasi masyarakat ini dalam hal memberikan laporan terhadap kinerja lembaga peradilan, kemudian kinerja hakim ini harus betul-betul memiliki kualitas dan dampak yang luar biasa. Karena kenapa? Ketika tidak terjadi keadilan di tengah-tengah masyarakat, kinerja lembaga peradilan buruk, kemudian kinerja hakim yang buruk, maka yang merasakan juga kan adalah masyarakat. Sehingga masyarakat di sini sangat membutuhkan edukasi juga dalam hal proses pelaporannya. Karena saya melihat saat ini banyak pelaporan, tetapi masyarakat tidak mengawal itu. Justru harus mengawal sampai pembuktian gitu kan. Jangan sampai ini hanya sekedar isu, hanya sekedar dilaporkan, tapi tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang fakta yang ada gitu. Baik, jadi ada syarat untuk masyarakat melakukan terlibat dalam mengawasi kinerja hakim ini. Baik, Pak, ini ada beberapa pihak nih yang berpendapat
bahwa gaji tinggi tanpa reformasi struktural tidak akan banyak berpengaruh. Nah, apa pendapat Bapak tentang tanggapan masyarakat ini? Iya, dalam konteks pemerintahan ada kan disebut dengan teori good governance. Ya memang harus disertai dengan reformasi kelembagaan. Memang kita melihat ada beberapa perbandingan di beberapa negara seperti di Jepang dan Singapura yang menaikkan gaji hakim yang sangat tinggi dan itu berhasil dalam menegakkan hukum yang ada di kedua negara itu karena kenapa? Disertai oleh reformasi kelembagaan. Yang saya katakan tadi ya tentu dari sisi SDM-nya, terus bagaimana mekanisme memberikan sanksi yang berat terhadap hakim yang kinerjanya buruk misalnya. Dan itu jelas pada SIIPP tadi kita dapat telusuri kinerjanya. Sehingga saya sepakat tentunya sebagai seorang praktisi hukum ketika ini dibarengi dengan reformasi kelembagaan. Karena kita di Indonesia sudah berapa kali melakukan kebijakan itu, kenaikan gaji, cuma pada pemerintahan saat sekarang ini yang begitu sangat signifikan. Itu tidak masalah, tetapi harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan. Bukan hanya di tingkat Mahkamah Agung tentunya, tapi sampai di lembaga peradilan di tingkat pengadilan negeri, tingkat kabupaten kota. Karena kalau itu tidak dilakukan reformasi secara totalitas, sama saja harapan publik tentu akan pesimis dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baik, nah kira-kira reformasi kelembagaan seperti apa sih yang harus diterapkan gitu ya, khususnya untuk di negara Indonesia. Tapi mungkin kalau jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki apa ya, supremasi hukum yang cukup kuat gitu ya, reformasi kelembagaannya juga sudah terbilang kuat seperti itu. Ini gimana kalau kita bandingkan dengan negara kita? Seharusnya apa yang harus dilakukan? Reformasi kelembagaan yang pertama adalah pengawasan yang ketat. Tentu pengawasan yang ketat terhadap kinerja dari lembaga peradilan dan kinerja para hakim. Terus yang kedua adalah budaya integritasnya. Budaya integritas ini harus ditanamkan. Bukan hanya saat setelah jadi hakim, tapi pada saat rekrutmen tadi itu. Karena integritas ini sangat penting dan utama dalam hal mempengaruhi kinerja hakim. Kemudian sistem karir yang berdasarkan kepada sistem merit. Itu harus berdasarkan pada keahliannya masing-masing. Dan yang keempat adalah pengawasan masyarakat untuk akuntabilitasnya. Sehingga reformasi kelembagaan ini harus ada, yang disertai dengan regulasi yang ada, kemudian juga dari aspek implementasi dan pengawasan regulasi itu. Itu yang menjadi poin penting dalam hal reformasi kelembagaan, khususnya dalam kinerja lembaga peradilan, kemudian kinerja hakim yang ada di Indonesia. Baik, intinya adalah pengawasan itu tadi ya Pak? Pengawasan yang ketat. Tapi pengawasan yang ketat jangan sampai hanya pengawasan yang ketat tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas bagi hakim yang melanggar. Kalau memang kita menginginkan penegakan hukum di Indonesia, karena kunci utamanya kan di hakim. Karena yang akan melakukan putusan setiap perkara itu berada pada hakim. Sehingga saya katakan tadi representasi dari kedaulatan Tuhan. Karena setiap putusan yang diputuskan itu mengatasnamakan nama Tuhan. Ketika mengatasnamakan nama Tuhan, tentu tidak ada keberpihakan lagi. Di situ ada independensi, di situ ada kemandirian yudisial, di situ juga terdapat integritas hakim. Maka selain dari pengawasan yang ketat tadi Mbak Ai, juga harus ada budaya integritasnya. Nah, selain dari komisi yudisial tadi, maka Mahkamah Agung juga turut mengawasi. Bukan hanya melakukan rekrutmen, proses seleksi yang sesuai dengan prosedur, tetapi juga dibarengi dengan pengawasan juga, dengan pengawasan internal dari Mahkamah Agung. Baik, jadi dengan kata lain juga proses seleksi hakim itu juga menjadi faktor penting ya Pak ya, untuk menelurkan bibit-bibit hakim yang memang betul berkompetensi seperti itu dan profesional. Dan tepat memang itu karena dalam teori Friedman salah satunya adalah law structure ini, struktur hukum ini, di mana struktur hukum itu dipengaruhi oleh SDM. SDM ada pada pola rekrutmen dan para kesejahteraan. Sehingga kalau rekrutmennya bagus, kesejahteraannya bagus, ya mudah-mudahan yang 28% kenaikan ini dibarengi dengan kinerja yang baik,
Dan saya optimis kalau rekrutmen bagus, kemudian kesejahteraan juga sudah menjamin, itu penegakan hukum kita di Indonesia akan tegak. Tapi harus dibarengi oleh reformasi kelembagaan. Baik, jadi dengan kata lain ya penting juga ya kalau misal masyarakat betul-betul juga mengawasi, berpartisipasi penuh gitu ya dalam melakukan pengawasan tadi gitu Pak. Karena apa ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang sedikit kurang setuju ya seperti itu, karena di tengah-tengah efisiensi mungkin yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi ada beberapa lembaga katakanlah seperti itu yang memang menjadi anak emas gitu, boleh dikatakan seperti itu Pak? Karena variabel penting bertumbuhnya suatu ekonomi, stabilnya harga, adanya keadilan hukum. Tanpa ada keadilan hukum, maka stabilitas pasar ini akan tidak menentu. Karena kenapa berada pada faktor hukum, bukan berarti saya adalah praktisi hukum, karena di situ akan menentukan suatu kebijakan pemerintah melalui suatu regulasi. Tapi bukan hanya pada aspek regulasinya, tapi pada aspek implementasi. Seperti ketika hakim sudah dinaikkan 280%, harapan kita ekonomi bisa stabil. Karena keadilan sudah terwujud, kemanfaatan hukum hadir, kemudian kepastian hukum akan tegak. Itu secara idealisasinya. Maka harapan kita partisipasi masyarakat ini dalam bentuk akuntabilitas publik dari kinerja hakim juga harus ada. Sehingga ada suatu ekosistem yang terjadi di situ, ekosistem pengawasan, terus ekosistem kinerja hakim yang baik, yang berkualitas putusannya, sehingga akan berdampak kepada sektor, bukan hanya sektor ekonomi makro kita, tetapi juga pada sektor ekonomi mikro. Stabilitas harga, kemudian pengangguran tidak terlalu banyak, angka kriminalitas akan turun. Itu harapan kita secara lebih jauh lagi. Jadi kita ketika kenaikan gaji hakim ini tidak hanya melihat pada satu sisi kenaikan gajinya saja, ya memang ada efisiensi. Nah, kalau bahasa efisiensi itu adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Karena dikhawatirkan jangan sampai ada anggaran negara yang berasal dari APBN dan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itulah sebenarnya definisi dari efisiensi. Sehingga efisiensi ini tidak ada dampaknya saya pikir terhadap kenaikan gaji hakim yang 280%. Kita harapkan dalam sektor ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Baik, dan jangan sampai juga hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ya Pak. Iya, itu keadilan ya, tadi itu jadi, bisa terwujud keadilan. Jadi merata, ya. Adanya asas hukum, equality before the law, bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Dan ini harus menjadi jargon utama para hakim. Karena gajinya sudah naik, dia tidak boleh membeda-bedakan warga negara dalam hal menegakkan keadilan. Baik, ini ada satu lagi nih Pak, ada titipan pertanyaan Pak. Apakah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan kenaikan gaji ini terhadap komitmen hakim dalam menegakkan hukum? Nah, penting. Salah satunya ya kita bisa melihat, apalagi kan sekarang adalah zaman digitalisasi teknologi. Publik, masyarakat bisa mengakses secara penuh dan secara utuh dari kinerja hakim. Salah satunya melalui apa? SIPP itu tadi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu bisa dilihat bahwa apakah ada kong-kali-kong dalam proses itu, bagaimana dari kualitas putusan hakim itu sendiri, sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara itu tidak mencari perkara yang populer, tetapi mencari perkara yang mengandung sisi kebenaran. Itu salah satu parameternya. Sehingga kinerjanya dapat kita lihat pada SIPP tadi itu. Menelusuri perkara sampai kepada vonis perkaranya. Sehingga partisipasi publik itu diharapkan. Makanya disinilah pentingnya Mbak Ai, literasi hukum itu penting. Bagaimana masyarakat kita memberikan literasi hukum yang baik, yang berbasis kepada digitalisasi itu.
Itulah peran praktisi, peran akademisi, karena ekosistemnya ini besar, bukan hanya ekosistem penegak hukum, tapi juga para akademisi dan praktisi hukum. Baik, nah mungkin harapan Pak Endra nih ya, dengan adanya keputusan dari Presiden Prabowo Subianto dengan menaikkan gaji hakim 280%, ke depannya seperti apa nih? Supremasi hukum di wilayah Indonesia tentunya. Ya, harapannya adalah penguatan dari law structure itu harus kuat, yaitu dari sumber daya, penguatan kapasitas, kemudian juga yang kedua dibarengi oleh reformasi kelembagaan. Artinya ada dua narasi utama, yaitu secara personalitas individu etika hakim, kemudian yang kedua adalah reformasi kelembagaan khususnya di lembaga peradilan, dalam konteks negara adalah kekuasaan yudikatif. Baik, iya terima kasih Pak Endra. Ternyata 30 menit ya ini sudah tidak terasa. Tidak terasa 30 menit sudah kita ngobrol dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Dialog Menyongsong Indonesia Maju yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya.